Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan jihad dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian kembali dari perjalanannya dalam menuntut ilmu. Pulang dari belajar agama beliau. Pulang ke negerinya. Beliau kemudian mengetahui dari keadaan manusia dan keyakinan mereka di negeri itu dan juga lainnya dari negeri-negeri yang berdekatan, apa yang membuat dirinya geram dan membuat bangkit akan cita-cita beliau untuk mendakwahi mereka kepada tauhid yang murni dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Di perjalanan beliau dari tempat belajarnya menuju kampung halamannya, beliau menyaksikan beragam kesyirikan, beragam kebid'ahan, maksiat yang memotivasi, memacu beliau untuk berdakwah pada Allah Azza wa Jalla. Berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memulai dakwahnya di satu tempat yang bernama Huraimala dan mengawalinya dengan mengingkari bentuk kesyirikan dan bid'ah di sana, mulai dari syirik. Mengingkari kesyirikan. Kenapa? Karena mulai dari syirik, karena syirik itu dosa paling bahaya. Ya. Kalau dibawa mati oleh pelakunya, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya setelah syirik adalah bid'ah, yaitu seorang mengadakan aktivitas keagamaan padahal itu bukan bagian dari agama Islam. Beliau kemudian berangkat ke Uyainah dan merobohkan berbagai kubah dan bangunan yang dibangun di atas kuburan para sahabat dan yang lainnya di sana. Beliau kemudian mendatangi daerah Ad-Dir'iyah dan disambut oleh Imam Muhammad bin Su'ud dan langsung menerima beliau. Karena itu beliau semakin giat di dalam berdakwah kepada tauhid dan mengesahkan Allah dengan ibadah serta semua syariat Islam, dan bersama itu mereka pun berhasil terhadap musuh-musuh mereka. Secara umum kebaikan dan keutamaan beliau sangat banyak dan tidak bisa dihinggakan, tidak bisa dihitung, juga sangat masyhur, terkenal melebihi apa yang sudah disebutkan. Jadi beliau berdakwah dibantu oleh penguasa, yaitu Syekh Muhammad bin Su'ud yang menjadi penguasa di daerah Ad-Dir'iyah. Beliau bersama-sama berdakwah ya dengan apa yang dianugerahkan Allah masing-masing. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendakwahkan ilmunya, kemudian ditopang oleh Syekh Muhammad bin Su'ud melalui kekuasaannya, dan dakwah kedua orang ini berhasil. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, itu orang yang mengajak kepada Allah, maka itulah manusia yang paling baik ucapannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.